Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis selawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Sebuah warung mie ayam di pinggiran desa mendadak viral. Siang malam tak pernah sepi pembeli, padahal lokasinya tersembunyi, jauh dari keramaian. Harga murah, rasa lezat, tapi ada satu hal yang tak diketahui banyak orang. Setiap pelanggan yang keluar dari warung itu tak lagi memiliki bayangan. Galuh, seorang pemuda desa yang baru saja bekerja di sana, perlahan menyadari bahwa mie ayam yang ia sajikan bukan sekedar makanan biasa, tapi bagian dari ritual gelap pesugihan. Dan lebih mengerikan lagi, kini namanya masuk dalam daftar tumbal. Tapi mereka tak tahu siapa Galuh sebenarnya. Selamat datang di kisah nyata yang diselimuti kegelapan. Warung mie ayam itu tak pernah sepi, tapi setiap pelanggan pulang tanpa bayangan. Langit desa Kalimanggis masih dipenuhi sinar pagi. Saat Galuh mengangkat karung rumput ke pundaknya, dua ekor kerbau milik Mbah Anom mengikutinya dari belakang, langkah pelan menyusuri jalan tanah yang membelah hamparan sawah. Desa ini letaknya jauh dari pusat kota, tersembunyi di antara perbukitan dan ladang padi yang seolah tak berujung. Galuh, pemuda berusia 22 tahun, tinggal berdua dengan kakeknya, Mbah Anom, di sebuah rumah kayu sederhana di ujung desa. Keseharian mereka tak pernah jauh dari sawah, kebun, dan mengurus kerbau. Namun sejak 2 bulan lalu, Galuh merasa waktunya terlalu banyak dihabiskan di ladang. Ia ingin membantu Mbah Anom dengan mencari pekerjaan tambahan. Suatu pagi, saat sedang membeli minyak goreng di warung depan gang, ia mendengar obrolan warga tentang warung mie ayam baru di dekat jalan besar. Warung itu katanya belum genap setahun berdiri, tapi pelanggan sudah berjubel setiap hari. Banyak yang bilang rasa mie ayamnya berbeda, gurih, legit, dan bikin ketagihan. Si pemilik warung butuh pegawai bantu cuci piring dan bawa mangkuk Bu Inem. "Kamu coba aja ke sana, Galuh. Katanya siapa yang kerja di sana pasti hidupnya langsung enak." Kalimat itu menancap di kepala Galuh. Dan keesokan harinya, setelah meminta restu Mbah Anom, ia mengayuh sepeda ke arah perbatasan desa, tempat warung mie ayam itu berada. Warung itu berdiri di sudut tanjakan kecil, di antara pohon-pohon bambu dan rimbun semak. Bangunannya semi permanen, berdinding kayu bercat merah kusam dengan atap seng yang memantulkan cahaya terik. Dari kejauhan, terlihat puluhan motor dan mobil parkir berderet. Antrean panjang mengular hingga keluar halaman. Galuh terkejut. Seperti tak masuk akal, warung kecil di pelosok desa bisa seramai ini. Di depan warung, seorang pria tinggi berusia sekitar 40 tahunan menyambutnya. Tubuhnya kekar, kulit gelap, dan memakai kaos hitam polos yang menempel di tubuh penuh keringat. Namanya Pak Sukroh, sang pemilik warung. Suaranya berat dan senyumnya tak pernah lepas dari wajahnya, meski terasa ada yang aneh. Tatapannya kosong dan sesekali terlihat seperti orang melamun di tengah percakapan. "Kerja ya? Bisa langsung mulai. Di sini kerjanya cepat, rame terus. Tapi jangan banyak tanya, fokus aja bantu cuci dan bersih-bersih." Galuh mengangguk. Ia tak memberatkan, toh ini cuma pekerjaan tambahan. Hari-hari pertama berjalan tanpa masalah. Galuh menyapu, membersihkan meja, dan mencuci tumpukan mangkuk. Setiap jam makan, pelanggan membanjiri warung. Anehnya, meski dapurnya kecil dan pegawai hanya 3 orang, mie ayam terus saja tersedia. Galuh tak pernah melihat ada belanja bahan baku, tapi setiap kali ia buka kulkas, stok daging dan mie selalu penuh, segar dan siap masak. Lebih anehnya lagi, para pelanggan selalu pulang dalam diam. Tak ada yang bersenda gurau.
Tak ada yang bersuara keras. Mereka makan dengan tenang, menghabiskan mie, lalu pergi. Galuh mulai memperhatikan hal ganjil. Saat pelanggan keluar, tubuhnya seperti kehilangan bayangan. Pernah suatu sore, seorang bapak-bapak berjalan pulang sambil mengancingkan jaket. Galuh sedang menyapu depan warung. Saat bapak itu melewati sinar matahari di sisi halaman, Galuh sadar tak ada bayangan yang menempel di tubuhnya. Bukan karena posisi matahari, di tanah ada bayangan kursi, tiang, bahkan sepeda motor, tapi tidak bayangan si pelanggan. Galuh mencoba mengabaikan, tapi peristiwa serupa terus berulang. Anak muda, wanita, pria paruh badan, semuanya seperti kehilangan siluet begitu meninggalkan warung. Apakah ia berhalusinasi? Suatu malam, Galuh pulang lebih lambat dari biasanya. Jalan setapak menuju rumahnya sudah gelap. Ia mendengar suara jangkrik bersautan, angin malam berhembus menusuk. Saat melintasi kebun kosong di dekat rumahnya, ia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Langkah kaki, nafas berat. Tapi saat menoleh tak ada siapapun. Tubuhnya menggigil. Di rumah, Mbah Anom yang biasanya tenang memandang Galuh lama malam itu. Di bawah cahaya minyak, tatapan kaki itu lebih tajam dari biasanya. "Tempatmu kerja bukan tempat biasa, Leh," gumamnya lirih. Galuh tak menjawab. Ia tahu Mbah Anom bukan orang sembarangan. Dulu saat kecil, pernah ada orang kesurupan di desa. Semua dukun tak mampu mengusir setan yang merasuki. Tapi Mbah Anom hanya duduk tenang sambil membaca doa. Dalam waktu 10 menit, orang itu sadar kembali. Sejak itu, Mbah Anom dikenal sebagai penjaga gaib desa. Meski ia lebih suka menyebut dirinya hanya sebagai penggembala kerbau. Malam itu, Galuh bermimpi buruk. Ia berada di dalam dapur warung. Kulkas terbuka dan di dalamnya bukan daging ayam, tapi tangan manusia. Mulut Pak Sukro tersenyum lebar, menoleh ke arah Galuh, lalu berbisik, "Giliranmu sebentar lagi." Galuh terbangun dalam keringat, nafasnya memburu. Ia memandang langit-langit rumahnya yang terbuat dari papan kayu. Suara kukuruyuk ayam mulai terdengar dari luar. Pagi itu, ia memutuskan untuk bicara dengan Mbah Anom. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sebelum sempat mengutarakan niat, Pak Sukro mengirim pesan lewat seorang kurir. Besok malam, Galuh tidak usah pulang. Akan ada pembersihan malam Jumat. Di dapur, wajib ikut. Galuh menggenggam kertas kecil itu dengan tangan gemetar. Di sisi bawah kertas, ada bercak darah kering. Kecil, tapi cukup membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Pagi hari di desa Kalimanggis biasanya menenangkan. Udara sejuk, suara burung, dan matahari yang menyusup lembut di sela pepohonan. Tapi pagi ini, dada Galuh terasa sesak. Ia duduk termenung di tangga rumah, menggenggam kertas kecil kiriman dari Pak Sukro malam tadi. Kata-kata pembersihan malam Jumat terus bergaung di kepalanya. Dan yang membuatnya makin resah adalah noda darah kering di sudut kertas. Mbah Anom tak berkata apa-apa saat melihat cucunya gelisah. Hanya menatap Galuh lama, lalu kembali memeluk tubuh kurusnya dengan sarung dan diam duduk di kursi bambu. "Kalau merasa tidak nyaman, jangan dipaksa," ucap Mbah Anom pelan, suaranya seperti angin lembut yang melintas pelataran. Galuh hanya mengangguk kecil. Tapi dalam hati, ia merasa harus menyelidiki. Sesuatu di warung itu memang tidak beres. Dan jika ia tak tahu pasti apa yang terjadi, bagaimana ia bisa melindungi dirinya atau mungkin orang lain? Hari itu, Galuh masuk kerja lebih awal. Langit mendung, warung tampak lebih suram dari biasanya. Pelanggan tetap berdatangan seperti biasa, namun semua tampak seperti boneka yang bergerak dalam irama lambat. Mereka datang, duduk, makan, diam, lalu pergi. Lagi-lagi Galuh melihat mereka berjalan di bawah sinar matahari tanpa bayangan. Tengah hari, Galuh memberanikan diri mendekati dapur belakang, tempat yang selama ini tertutup tirai kain gelap dan selalu terkunci. Tapi hari itu, pintunya sedikit terbuka. Dari dalam, keluar aroma tajam seperti dupa yang terbakar terlalu lama.
bercampur dengan bau amis seperti darah. Ia menyelinap mendekat. Jantungnya berdetak cepat, tangan dingin berkeringat. Di dalam, ia melihat Pak Sukro membakar sesuatu dalam mangkuk tanah liat. Di sekelilingnya, beberapa benda aneh tersusun di lantai. Potongan rambut, foto pelanggan, dan sesajen berisi hati ayam dan bunga 7 rupa. Tapi yang paling mengerikan adalah potongan kuku manusia. Terbungkus kain merah dan dibacakan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Pak Sukro duduk bersila, tubuhnya bergoyang pelan ke depan dan belakang. Wajahnya berubah seperti bukan wajah manusia biasa. Matanya memerah, urat-urat wajahnya menonjol, dan mulutnya menggumamkan sesuatu yang menggema di seluruh ruangan meski ia tak berteriak. Galuh buru-buru menjauh, kembali ke area mencuci piring dengan jantung nyaris melompat keluar. Tapi sejak saat itu, ia tahu pasti warung ini dijalankan dengan kekuatan gaib, pesugihan. Malamnya hujan turun deras, warung sepi lebih awal. Galuh diminta tetap tinggal. 2 karyawan lain, Mas Tumiran dan Lucy, pulang seperti biasa. Hanya Galuh yang diminta menunggu di dalam. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika Pak Sukro keluar dari ruang dapur dan memanggil Galuh. "Masuklah, waktunya kamu ikut melihat proses pembersihan. Ini bagian dari tugas kalau mau lanjut kerja," katanya datar. Galuh melangkah masuk dengan ragu. Dapur belakang kini tampak berbeda. Tirai digulung, ruangan dibersihkan, dan di tengahnya berdiri sebuah lingkaran dari garam dan darah ayam. Di dalam lingkaran itu, ada boneka jerami kecil dengan wajah dilukis menyerupai Galuh. "Ini bukan hal buruk. Kami hanya minta perlindungan agar warung ini terus laris. Tapi setiap pegawai harus menyumbang sedikit jiwanya ke dalam boneka tumbal. Bukan mati, hanya terikat." Galuh mundur selangkah. Tapi langkah itu cukup bagi makhluk lain untuk merasakan ketakutannya. Di sudut ruangan, dari balik tembok yang remuk, muncul bayangan tinggi besar dengan mata menyala merah. Wujudnya samar, tapi auranya sangat menekan. Galuh tak bisa bergerak. Tubuhnya terasa dibekukan. Pak Sukro berlutut dan mulai melafalkan mantra. Bayangan itu merangkak ke arah boneka jerami yang menyerupai Galuh. Tapi sebelum makhluk itu menyentuh boneka, sesuatu terjadi. Cahaya terang menembus atap dapur. Bayangan itu mendesis keras lalu menghilang seketika. Pak Sukro terpental ke belakang, matanya membelalak. Galuh juga jatuh duduk, tapi tak melihat apapun. Hanya cahaya dan rasa hangat yang tiba-tiba memenuhi tubuhnya. "Siapa kau sebenarnya?" desis Pak Sukro lirih, nafasnya tersekat. Galuh tak menjawab. Ia sendiri tak tahu apa yang barusan terjadi. Tapi satu hal pasti, ada sesuatu di dirinya yang mencegah makhluk itu mendekat. Sesuatu yang mungkin diwarisi dari Mbah Anom. Esok harinya, Galuh bangun di kamarnya. Entah bagaimana bisa pulang. Tapi di tangannya ada luka bakar kecil, berbentuk bulat seperti bekas terkena bara dupa. Ia memandangi tangan itu lama, lalu menoleh ke halaman depan rumah. Mbah Anom sudah berdiri di sana, memegang tongkat kayu yang biasa ia gunakan untuk menggiring kerbau. Tatapannya tenang, tapi dalam, seolah tahu semua yang terjadi. "Kamu sudah lihat apa yang harus kamu lihat," ucap Mbah Anom tanpa menoleh. Galuh mengangguk kecil, tapi dalam hati ia merasa harus menyelidiki. Sesuatu di warung itu memang tidak beres. Dan jika ia tak tahu pasti apa yang terjadi, bagaimana ia bisa melindungi dirinya atau mungkin orang lain? Malam itu, di balik gubuk kecil dekat kandang kerbau, Mbah Anom membuka sebuah peti tua. Di dalamnya ada kitab lusuh, seikat rumput hijau kering, dan sebuah batu kecil yang memancarkan hawa panas saat disentuh. "Ini bukan dunia yang kamu kenal, Le, tapi darahmu sudah dipilih oleh leluhur." Galuh memandangi batu itu. Matanya mantap. Hatinya masih takut, tapi tak lagi gentar. Dan perang tak kasat mata baru saja mulai.
Setelah malam ritual itu, Galuh tak lagi sama. Tubuhnya memang tetap tegap, matanya masih teduh, tapi ada sesuatu yang bergolak dalam dadanya. Setiap malam ia merasa diawasi, dan setiap pagi ia bangun dengan tubuh penuh keringat. Luka bakar bulat di telapak tangannya belum sembuh, malah makin menghitam, seolah menjadi pintu dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Mak Anom belum banyak bicara. Ia hanya menyalakan dupa dari batang khusus setiap malam dan duduk menghadap ke timur sambil membaca wirid-wirid lama yang hanya terdengar seperti bisikan. Tapi Galuh tahu, kakeknya sedang mempersiapkan sesuatu. Hari itu, Galuh tetap pergi ke warung. Ia ingin mencari tahu lebih banyak. Meski Pak Sukro tidak menegur atau mengomentari insiden malam Jumat, suasana di warung terasa berubah. Lebih sunyi, lebih dingin. Dan saat sedang mencuci mangkuk bekas, Galuh mendengar seseorang memanggil namanya pelan. Suara itu berasal dari luar dapur, dari arah belakang warung. "Galuh!" Ia menoleh. Seorang pria tua berdiri di balik pagar bambu. Wajahnya cekung, matanya sembab, dan rambutnya kusut. Tapi ada ketakutan yang nyata di matanya. Ia mengenakan baju bekas pegawai warung yang lama dengan nama Parjo terjahit di dada kirinya. Galuh membuka pintu belakang dan menghampirinya dengan waspada. "Sampean Galuh ya, yang baru kerja di sini?" tanya pria itu. "Iya Pak, Bapak siapa?" "Aku Parjo. Dulu kerja di sini sebelum kamu. Aku hampir jadi tumbal mereka, tapi aku kabur." Suaranya bergetar, matanya liar menatap ke kiri dan ke kanan. "Aku datang mau kasih tahu kamu. Pergi dari sini, cepat. Jangan tunggu giliranmu." Galuh menegang. "Bapak bilang tumbal, maksudnya?" Parjo menghela nafas panjang. "Warung ini bukan warung biasa, Leh. Daging mie ayam yang kamu bantu potong itu bukan daging ayam semua. Ada bagian lain. Kadang daging binatang gaib, kadang lebih dari itu. Mereka pakai pesugihan jenis Raja Pintu Tiga. Itu perjanjian paling kejam. Setiap 3 bulan harus ada nyawa pegawai yang dikorbankan. Kalau tidak, pelanggan akan melihat wajah asli dari warung ini, wajah kematian." Galuh diam, tangan dingin, nafas berat. Parjo melanjutkan. "Yang sebelum aku, namanya Seno. Dia rajin, nurut. Tapi malam Jumat Pahing, dia hilang. Katanya pulang ke kampung, tapi nggak ada yang nemuin. Padahal aku sempat lihat tubuhnya dikubur di bawah lantai dapur, tempat lingkaran sesajen itu." Galuh memalingkan wajah. Ia ingin muntah. Parjo mencengkram lengan Galuh. "Aku anak baik, Leh. Jangan tunggu giliranmu. Minggu depan purnama, waktunya pengorbanan. Kamu harus pergi." Tapi sebelum sempat bertanya lebih lanjut, suara keras dari dalam warung memanggil. "Galuh, cuciannya belum selesai." Galuh menoleh sejenak. Saat ia menatap kembali ke arah Parjo, pria tua itu sudah menghilang. Hanya ada bekas jejak kaki di tanah basah. Malam itu, Galuh tak langsung pulang. Ia memutuskan berjalan kaki lebih lambat, melewati kebun belakang dan sawah yang sudah mengering. Angin malam berhembus pelan, membawa suara kodok dan jangkrik. Di tengah perjalanan ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Sesosok tubuh berdiri tegak di tengah pematang sawah. Sosok itu diam, tidak bergerak. Wajahnya ditutupi caping, tapi tubuhnya persis seperti Pak Parjo. Galuh melangkah pelan. "Pak Parjo?" Tak ada jawaban, hanya suara angin. Tiba-tiba tubuh sosok itu bergerak, menengok ke arahnya, dan Galuh jerit tertahan. Wajah di balik caping itu bukan wajah manusia.
Matanya hitam seluruhnya, mulutnya sobek hingga ke pipi, dan dari tubuhnya keluar uap tipis seperti asap. Sosok itu melangkah mendekat perlahan, seperti melayang. Galuh mundur, tapi entah dari mana sebuah tongkat kayu tua jatuh dari pohon jati di dekatnya dan berdiri sendiri menghalangi jalan makhluk itu. Makhluk itu mendesis, lalu membalik badan dan menghilang ke dalam kabut tipis yang entah sejak kapan menyelimuti sawah. Galuh langsung lari pulang, nafasnya memburu, jantungnya hampir meledak. Di rumah, Mbah Anom sudah menunggu di beranda, seolah sudah tahu semuanya. "Kamu bertemu dia ya?" "Siapa makhluk itu, Mbah?" Galuh duduk lemas. "Itu bukan Parjo, tapi cangkangnya. Parjo sudah mati sejak 2 malam lalu, tapi arwahnya belum diterima karena mati dalam ketakutan dan tanpa pelindung doa. Jin pesugihan menirukan wujudnya untuk menggertak kamu." Galuh tatap kakeknya, matanya nyaris berkaca gelas. "Mbah, aku harus ngapain?" Mbah Anom berdiri. Ia membuka kamar belakang yang selama ini terkunci. "Kita akan mulai membaca jalur darahmu. Leluhurmu bukan orang biasa, Galuh. Kamu keturunan penjaga gerbang dari sebelah timur. Leluhurmu dulu mengunci 7 gerbang gaib di bawah tanah Jawa. Dan sekarang 1 gerbang itu terbuka lagi, di bawah dapur mie ayam itu." Galuh terdiam. Dunia yang ia kenal, sawah, kerbau, ladang, mie ayam, semua runtuh dalam 1 malam. Tapi satu hal ia tahu pasti, ia tak bisa mundur sekarang. Keesokan harinya, warung mie ayam kembali ramai. Tapi pagi itu polisi datang ke lokasi karena laporan warga tentang bau busuk dari sumur belakang. Setelah penggalian ringan, ditemukan jasad pria tua dalam kondisi membusuk. Identifikasi menunjukkan itu Parjo, mantan pegawai yang dinyatakan hilang 2 bulan lalu. Pak Sukro hanya tersenyum saat ditanya. Kasihan, mungkin kecelakaan. Tak ada yang curiga, tak ada yang peduli. Karena pelanggan tetap datang, mie ayam tetap laris. Dan satu lagi, tumbal telah lunas dibayar. Kini, Galuh tahu ia tak punya banyak waktu. Purnama tinggal 7 hari lagi. Langit Kalimanggis mendung kelabu. Awan menggantung rendah seperti menutupi desa dari sesuatu yang akan datang. Hari itu, Galuh berjalan menuju warung dengan pikiran berkecamuk. Jasad Pak Parjo sudah ditemukan, namun tak satupun warga mencurigai warung mie ayam yang terus ramai. Semuanya seperti tertidur atau dibutakan. Setiap mangkuk mie yang keluar dari dapur membawa hawa tak terlihat. Galuh mulai bisa merasakannya. Sejak malam ritual gagal itu, penglihatannya berbeda. Ia bisa melihat warna samar yang mengelilingi tubuh orang, semacam aura. Tapi yang membuatnya takut adalah para pelanggan warung memiliki aura yang sama. Suram, kelabu, dan seperti sedang dikuras perlahan. Hari itu, Galuh memberanikan diri menyusup kembali ke dapur belakang. Ia menunggu momen ketika Pak Sukro sibuk melayani pesanan. Dengan langkah ringan, ia melewati pintu tirai dan masuk ke ruangan gelap yang pernah ia lihat dalam mimpi. Aroma dupa sudah tak asing lagi, tapi hari ini lebih tajam. Di sisi kanan dapur, di balik lemari kayu tua yang setengah lapuk, Galuh menemukan sebuah kotak besi terkunci dengan rantai. Tapi rantai itu seperti sudah rapuh. Sekali dorong, kotaknya terbuka dan di dalamnya terdapat sebuah buku bersampul kulit hitam. Buku itu terasa panas saat disentuh. Sampulnya polos, hanya ada satu ukiran aneh berbentuk segitiga dengan 3 mata di tiap sudut. Galuh membuka halaman pertama, tulisan tangan berderet rapi dalam huruf Jawa kuno dan aksara Latin bercampur. Nama-nama tertulis dalam urutan waktu. Di samping setiap nama ada catatan. Seno, selesai. Parjo, selesai. Lucy, gagal. Pengganti dicari. Dan di halaman terakhir, Galuh malam purnama bulan ini. Siapkan tubuh, jangan jiwa.
Tangannya gemetar, nafasnya sesak. Di ujung catatan ada satu kalimat yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Jika gagal, gantinya adalah darah leluhur. Galuh menutup buku itu dengan cepat, menyimpannya kembali, lalu bergegas keluar. Tapi saat ia membuka tirai dapur, Pak Sukro sudah berdiri di ambang pintu. Wajahnya datar, tapi matanya tajam. "Kamu cari apa, Galuh?" Saya cuma ambil panci buat cuci piring, Pak," jawabnya terbata. Pak Sukro mendekat, lalu menepuk bahunya. Tapi tentuhannya terasa seperti bara api menyentuh kulit. Pak Sukro tahu, tapi ia juga tahu tak bisa mundur lagi. Kini semuanya makin jelas. Ia adalah target tumbal selanjutnya. Malam itu, Galuh duduk di serambi rumah bersama Mbah Anom. Angin malam berhembus pelan, membawa bau basah dari kebun belakang. Di depan mereka, dupa hijau menyala dan mengeluarkan asap membentuk spiral lambat. "Saya sudah lihat daftar tumbalnya, Mbah," kata Galuh pelan. Mbah Anom mengangguk. "Kamu harus bersiap, karena perjanjian mereka tidak bisa dibatalkan begitu saja." "Lalu bagaimana caranya saya bisa selamat, Le?" "Bukan cuma kamu yang harus selamat, Le. Kita harus menghentikan seluruh pusaran ini. Warung itu bukan sekedar tempat pesugihan. Itu pintu, gerbang dari bawah tanah Jawa yang dulu ditutup oleh leluhur kita. Sekarang terbuka kembali karena pemilik warung menghidupkan Raja Pintu Tiga. Dan jika ia berhasil menggenapkan 7 tumbal, pintunya tak bisa ditutup lagi. Dan saya yang ke-7? Ya." Galuh menunduk, tangannya mengepal. "Kalau begitu, saya tidak akan menunggu dibantai. Kita lawan, Bah." Bah Anu menyerung tersenyum. "Itu yang saya tunggu." Malam-malam berikutnya diisi dengan latihan. Bukan latihan bela diri biasa, melainkan pembukaan nalar batin. Bah Anom membawa Galuh ke sebuah gubuk tua di tepi sungai, tempat leluhur kita dulu bertapa. Di sana, Galuh diajari cara membaca gerak bayangan, mengenali suara jin lewat bisikan angin, dan menggunakan batu warisan yang diberi nama Watu Lanang, batu hitam kecil yang menyimpan energi leluhur penjaga gerbang. Selama pelatihan, Galuh mengalami banyak penglihatan. Ia bisa melihat wajah-wajah tumbal sebelumnya. Seno yang menangis, Parjo yang menjerit di dalam gelap, bahkan Lucy yang ternyata gagal jadi tumbal dan kini sedang bersembunyi entah di mana, berteriak di tengah kabut sambil membawa lilin menyala. Semua tanda-tanda itu menguatkan tekadnya. Hingga pada suatu malam, Pak Sukro mengumumkan di warung, "Besok malam purnama, kita adakan doa bersama. Semua karyawan wajib hadir. Yang tidak datang, keluar." Galuh hanya senyum karena ia tahu itu undangan eksekusi. Tapi ia tidak datang sebagai korban. Ia akan datang sebagai penutup gerbang. Bersama Mbah Anom, ia akan menghentikan siklus ini. Tapi malam itu sebelum ia tidur, ada suara di jendela kamarnya. Ketukan pelan. Tok, tok, tok. Saat ia buka, tak ada siapa-siapa. Tapi di daun jendela, tertulis dengan darah, "Kami menunggumu, Galuh. Sudah tak ada jalan kembali." Malam purnama tinggal 2 hari lagi. Galuh duduk bersila di depan tungku kecil yang menyala remang di dalam gubuk tua dekat Sungai Tua Kalimanggis. Di hadapannya, Mbah Anom membakar daun kering dan batu hitam yang menimbulkan asap aneh berwarna kebiruan. Bau harum dan getir memenuhi ruangan sempit itu. "Le," ucap Mbah Anom lirih, "ada sesuatu yang harus kamu tahu malam ini. Bukan tentang warung itu, tapi tentang dirimu sendiri." Galuh menoleh. Matanya mulai terbiasa melihat kabut gaib yang menyelimuti tempat ini. Bahkan ia merasa pendengarannya makin tajam. Suara-suara dari dunia lain kadang mampir samar. Suara tangis, suara jeritan, dan suara tawa yang tak berwujud. Mbak Anom mulai bercerita. 60 tahun lalu, Kalimanggis bukan desa yang tenang. Justru, tempat ini pernah menjadi lokasi dibukanya salah satu gerbang bawah tanah Jawa, jalur penghubung antara dunia manusia dan dunia makhluk halus tingkat tinggi. Gerbang itu dijaga oleh 7 keluarga spiritual dari 7 arah penjuru. Salah satunya adalah keluarga Mbak Anom. Kala itu, gerbang dibuka oleh seorang dukun muda dari luar desa yang ingin kekayaan instan.
Ia mengorbankan nyawanya sendiri dan 3 anak kecil dari desa lain. Tapi sebelum gerbang terbuka sepenuhnya, Mbah Anom muda, dengan bantuan pamannya dan seorang santri dari Ponpes Cirebon, berhasil menyegel kembali jalur tersebut menggunakan watu lanang, batu energi leluhur penjaga gerbang. Watu itu diwariskan padaku. Tapi, tugas kami bukan hanya menutup gerbang. Kami ditugaskan untuk mengawasi sampai garis darah kami hilang atau dunia ini tidak butuh lagi pelindung. Ucap Mbah Anom menatap Galuh lekat-lekat. Galuh terdiam. Di satu sisi, ia merasa bangga, tapi di sisi lain perasaan berat mengendap di dadanya. Ternyata hidup tenangnya selama ini adalah ilusi. Di balik sawah, kerbau, dan ketenangan desa, tersimpan beban dari masa lalu. Tapi kenapa gerbangnya bisa terbuka lagi, Mbah? Karena ada yang menemukan kembali titik segel, dan mereka memakai pesugihan Raja Pintu Tiga untuk membuka celahnya. Warung mie ayam itu tidak berdiri sembarangan, letaknya tepat di atas gerbang lama yang dulu kami segel. Galuh menelan ludah. Semua mulai masuk akal. Dan kenapa mereka pilih saya sebagai tumbal, Mbah? Karena darahmu lebih berharga dari darah orang biasa. Jika mereka mengorbankan kamu, bukan cuma harta yang mereka dapat, mereka bisa menguasai gerbang sepenuhnya. Dan jika itu terjadi, dunia manusia akan dimasuki makhluk-makhluk yang tak bisa kamu bayangkan. Galuh bergidik. Mbah Anom berdiri, lalu membuka laci kecil di dinding gubuk. Ia mengeluarkan benda yang dibungkus kain kafan kecil. Setelah dibuka, tampak sepasang keris kecil, sehelai rambut panjang keperakan, dan sebuah kantong berisi pasir putih yang terasa bergetar saat disentuh. Inilah warisan terakhir para penjaga. Besok malam, kita tidak hanya mencegah tumbal, kita akan menutup gerbang itu untuk terakhir kalinya. Hari berikutnya, Galuh masuk kerja seperti biasa. Tapi ia tak lagi takut. Kini ia melihat semuanya dengan lebih jernih. Pelanggan yang makan diam-diam, aroma amis dari dapur, hingga mata Pak Sukro yang sesekali berubah menjadi semburat merah. Menjelang sore, Pak Sukro memanggilnya. Besok malam jangan telat. Kamu akan jadi bagian penting dalam ritualnya. Galuh hanya tersenyum kecil. Siap, Pak? Setelah Pak Sukro pergi, Galuh memperhatikan sesuatu yang belum pernah ia perhatikan. Dinding belakang warung. Ada pola ukiran halus di sana, 3 mata dalam segitiga, sama persis dengan simbol di buku tumbal. Ia meraba dinding itu, dan saat ia tekan bagian tengahnya, tembok itu mengeluarkan suara retakan, lalu terbuka sedikit seperti pintu rahasia. Di baliknya, lorong gelap dan sempit mengarah ke bawah tanah. Galuh tak sempat masuk lebih dalam karena suara langkah kaki mendekat. Ia buru-buru kembali ke tempat cuci piring. Malam itu, Galuh dan Mbah Anom menyiapkan diri. Watu lanang digantungkan di leher Galuh. Keris pusaka diselipkan di pinggang. Pasir putih pembalik jalur gaib dibungkus rapi di dalam kantong kain merah. Besok malam, kamu harus ikut ke dalam lorong itu, di bawah dapur warung. Tutup gerbangnya dari dalam. Aku akan jaga di atas. Tapi hati-hati, di sana kamu akan diuji dengan wujud, suara, dan kenangan yang akan mengguncangkan batinmu. Galuh mengangguk saja. Saya siap, Mbah. Mbah Anom tersenyum. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Tapi jangan percaya semua yang kamu lihat. Karena di dunia bawah, bahkan ibumu sendiri bisa datang menangis dan meminta tolong padamu hanya untuk mengalihkan fokusmu. Galuh menarik napas panjang. Saya akan ingat itu. Dan malam itu, Galuh tidak bermimpi. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia tidur tenang. Seperti seorang prajurit yang tahu bahwa esok hari adalah medan terakhir. Esoknya, warung mie ayam tutup lebih awal. Di depan warung tergantung tulisan besar. Libur hari ini untuk doa khusus bersama. Namun, di dalam dapur sudah mulai dipersiapkan untuk ritual.
Pak Sukro bersama 2 dukun yang datang dari luar kota membuka lingkaran sesajen. Di tengahnya sudah tersedia boneka tumbal berwajah Galuh berbalut rambut asli milik Galuh yang diam-diam mereka ambil. Tapi malam itu mereka tidak tahu bahwa Galuh bukan pemuda biasa. Mereka juga tidak tahu bahwa yang akan datang bukan hanya tumbal, tapi penjaga gerbang terakhir. Malam itu, langit di atas Kalimanggis tampak jernih, tapi hawa di desa lebih dingin dari biasanya. Awan-awan tipis mengambang di langit tanpa arah, seperti menunggu sesuatu turun dari atas atau bangkit dari bawah. Di warung mie ayam yang malam ini tampak sepi dari luar, ritual besar sedang dipersiapkan. 3 dukun berjubah hitam duduk mengelilingi lingkaran sesajen di lantai dapur. Di tengah lingkaran, boneka jerami berbentuk manusia diselimuti rambut dan pakaian Galuh. Di atasnya asap kemenyan mengepul deras, bercampur bau darah dan dupa hitam. Pak Sukro berdiri paling depan. Ia memimpin ritual, mulutnya membaca mantra kuno dalam bahasa Jawa halus yang hanya dipahami para pelaku ilmu hitam kelas tinggi. Suaranya lirih, tapi berdampak kuat. Udara di dalam warung bergetar. Sementara itu, Galuh dari luar pagar belakang warung mengintip dengan jantung berdegup keras. Ia sudah mengenakan kain putih sederhana seperti layaknya pelaku ritual kebatinan. Di lehernya tergantung watu lanang yang sudah memancarkan hawa panas sejak matahari tenggelam. Di pinggangnya terselip keris leluhur dan di sakunya pasir putih penjaga batas dunia. Mbak Anom berdiri di belakangnya, memegang tongkat tua berukir doa-doa kuno. Sekarang Leh, masuk pelan-pelan. Kita hanya punya waktu sampai puncak purnama. Lewat itu, mereka akan mulai menyebut namamu 7 kali. Saat disebut ke-7, rohmu akan terkunci dalam boneka itu. Galuh mengangguk. Ia mendekat ke dinding dapur belakang, menekan simbol segitiga 3 mata seperti sebelumnya, dan tembok membuka, menyingkap lorong gelap menuju bawah tanah. Tapi kali ini, suara dari dalam lorong itu menggema keluar. Tangisan, jeritan, bisikan. Galuh menarik napas panjang, melirik ke Mbak Anom. "Saya siap." Langkah Galuh menyusuri lorong sempit itu perlahan. Dindingnya basah, tanahnya licin, dan hawa di dalam terasa seperti perut bumi. Panas, sesak, dan penuh tekanan. Lampu minyak kecil di tangan kirinya nyaris padam oleh hembusan angin tak terlihat. Setiap beberapa meter, ia melihat patung-patung kecil tertancap di dinding, seperti penjaga jalur. Semua patung itu memegang kepala sendiri dengan wajah kosong. Galuh tak berani menyentuh. Ia tahu itu bukan benda biasa. Itu adalah penunggu koridor. Makhluk netral yang bisa menyerang siapa saja yang niatnya tidak murni. Di atas, Pak Sukro dan para dukun mulai membaca nama. Seno, Parjo, Lusi, Tarmuji, Raras, Sumarni, Galuh. 1 kali, Galuh mendengar gaung namanya dalam lorong itu. Jantungnya berdegup keras. Watu lanang bergetar. Ia mempercepat langkah hingga sampai ke sebuah ruangan batu seperti gua kecil. Di tengah gua terdapat lubang besar berbentuk segitiga. Uap hitam keluar dari dalamnya dan di pinggirnya berdiri 3 sosok bayangan yang tak menyentuh tanah. Penjaga gerbang. Galuh berdiri tegak, membuka kain merah dan menaburkan pasir putih membentuk lingkaran di sekeliling lubang. Di atas Pak Sukro melanjutkan, Galuh. 2 kali. Para dukun mulai mencabik boneka tumbal dan mencipratkan darah ayam hitam ke wajahnya. Aura hitam di sekeliling boneka mulai berdenyut seperti jantung. Asap hitam menebal. Dinding warung mulai mengelupas seperti dimakan oleh dimensi lain. Di dalam gua, Galuh mulai membaca doa dari naskah tua pemberian Mbah Anom. Bahasanya berat, namun lidahnya mengalir lancar. Seperti ada yang membimbing dari dalam dirinya. Saat ia menyebut bait keempat, lubang segitiga bergetar.
3 sosok penjaga bergerak mendekat. Tapi Watu Lanang bersinar terang. Makhluk itu menjerit dan mundur. "Waktu kita sedikit," gumam Galuh, lalu menusukkan keris leluhur ke titik batu di ujung lubang. Batu itu retak, mengeluarkan suara keras seperti logam patah. Dan saat pasir putih terakhir ditaburkan, lubang itu menghisap dirinya sendiri. Suara raungan menggema ke atas seperti ledakan gaib. Di dapur warung, para dukun tiba-tiba muntah darah. Pak Sukro jerit, memegangi kepala. Boneka tumbal terbakar sendiri, tanpa disentuh api. Api hitam menjalar ke lantai, ke dinding, hingga seluruh dapur penuh api gaib yang tak bisa dipadamkan. Pak Sukro jatuh tersungkur, tubuhnya bergetar. Lalu, diam. Warung mie ayam itu terbakar dari dalam. Tanpa asap, tanpa nyala terang, hanya suara meletup dan aroma amis darah yang memenuhi langit malam. Galuh bangkit dari gua, tubuhnya luka-luka, keringat dingin bercampur darah. Tapi dia masih hidup. Mbak Anom sudah menunggu di mulut lorong. Ia mengedalah ke langit, lalu tersenyum. Gerbang sudah tertutup, Leh. Tapi, apakah semuanya sudah selesai? Galuh menatap kakeknya dengan napas tersengal. Mbah Anom menatap ke arah warung yang kini hanya tersisa puing. Belum. Tumbal bisa dihentikan. Tapi perjanjian masih ada. Pagi setelah kejadian itu, desa Kalimanggis gempar. Warung mie ayam yang selama ini tak pernah sepi, hangus terbakar dari dalam. Tak ditemukan api, tak juga ledakan. Tapi dinding-dindingnya hancur, lantai hangus seperti habis disiram minyak tanah, dan perabotan di dalamnya seperti melebur ke tanah. Yang membuat semuanya kian aneh, tak ada jenazah. Pak Sukro dan 3 dukun yang bersamanya menghilang tanpa jejak. Warga hanya menemukan bau amis yang menyengat di sekitar dapur, bercampur dengan serpihan-serpihan rambut dan serpihan tulang jari yang meleleh bersama lantai. Semua orang mengira itu kebakaran biasa, tapi Galuh tahu malam itu ia telah menutup gerbang gaib. Yang ia tidak tahu adalah perjanjiannya belum selesai. Di rumah, Galuh terbaring dengan tubuh luka-luka. Sisa pertarungan spiritual di lorong bawah warung masih membekas. Beberapa bagian tubuhnya lebam dan pundaknya terasa berat seperti menanggung beban berlapis-lapis. Mbah Anom duduk di sampingnya, memijat lembut bagian punggung Galuh dengan minyak zaitun yang dicampur daun kelor dan abu dupa warisan leluhur. Tubuhmu memang selamat, Leh, tapi kamu sekarang jadi lampu. Dunia sebelah bisa melihatmu jelas, karena kamu pernah masuk ke wilayah mereka dan keluar dengan kemenangan. Itu hal yang langka dan berbahaya. Galuh menatap ke langit-langit rumah kayu mereka. Mbah, jadi ini belum selesai. Mbah Anom mengangguk. Mereka punya jimat pengikat perjanjian, sebuah benda gaib yang digunakan oleh Sukro saat menandatangani kesepakatan dengan Raja Pintu Tiga. Selama jimat itu belum dihancurkan, ikatan antara dunia kita dan dunia mereka masih ada. Galuh menarik nafas berat. Benda itu ada di mana? Saya belum tahu pasti, tapi biasanya benda itu akan ditarik oleh pewaris selanjutnya. Entah itu keturunan Sukro atau orang yang dulu menjadi perantara pertama pesugihan itu. Perantara? Mbah Anom berdiri dan berjalan ke lemari tua. Ia mengambil satu buku catatan kuno, halaman demi halaman dibuka hingga sampai ke sebuah gambar. Sosok wanita tua bertudung dengan nama di bawahnya, Nyai Kusni, penghubung pintu timur 1972. Dialah dukun pertama yang membuka jalur ini dulu. Setelah ia tewas, peninggalannya disimpan. Tapi beberapa tahun lalu, jimatnya kembali muncul. Digunakan Sukro dalam bentuk cincin batu hijau yang selalu dia pakai di tangan kiri. Galuh langsung teringat, benar, Sukro memang selalu mengenakan cincin batu hijau dengan kilau aneh. Bahkan saat sedang menguleni mie atau mencuci mangkuk, cincin itu tak pernah lepas.
Dan saat warung terbakar, saya tidak melihat cincin itu, Mbah. Karena benda itu tidak ikut terbakar, ia tidak bisa dihancurkan dengan api biasa. Bahkan mungkin sudah berpindah ke orang lain. Sore itu, Galuh pergi ke lokasi bekas warung, masih dikelilingi garis polisi. Tapi, dengan alasan membersihkan area, ia diperbolehkan masuk. Ia berjalan pelan-pelan ke bagian dapur yang kini menjadi puing hitam. Ia mencari-cari di antara reruntuhan, dan benar saja, di bawah balok gosong, ia menemukan tapak kaki manusia yang hangus separuh. Namun tak ada tubuh, dan bekas lingkaran tanah merah masih tersisa samar di lantai. Tepat di tengahnya, bekas terbakar cincin batu meninggalkan jejak lingkaran, tapi benda itu tidak ada. Galuh berjongkok dan menyentuh tanah itu. Tiba-tiba gilasan penglihatan menyambar kepalanya. Seorang pria berjubah hitam mengambil cincin itu saat api masih berkobar. Wajahnya tidak terlihat, tapi tangan kirinya memiliki luka bakar berbentuk garis silang. Galuh langsung kembali ke rumah dan menceritakan semua pada Mbah Anom. Berarti jimatnya diambil seseorang, mungkin bagian dari kelompok pesugihan itu. Mbah Anom mengangguk. Dan dia sedang mempersiapkan tempat baru karena jimat itu tidak bisa disimpan sembarangan. Ia butuh wadah ritual, bisa berupa tempat usaha, bisa rumah, bisa ladang. Dan jika jimat itu aktif lagi, gerbang baru bisa terbuka. Galuh menatap tajam. Kalau begitu, saya harus temukan dia. Mbah Anom menaruh tangan di pundaknya. Tidak sendiri. Mulai sekarang, kamu harus belajar ilmu pengunci, bukan cuma untuk menutup, tapi menghapus jejak. Karena jika tidak, kita akan kejar-kejaran terus dengan gerbang yang berpindah-pindah. Di malam harinya, Galuh bermeditasi. Watu lanang ia genggam, dan mantra yang diajarkan Mbah Anom ia baca berulang-ulang. Tapi tiba-tiba, ia seperti ditarik ke dimensi lain. Matanya terbuka, tapi ia berada di ruangan penuh cermin. Di setiap cermin, tampak wajah-wajah orang yang pernah menjadi tumbal. Seno, Parjo, Raras, semuanya menatapnya, tapi wajah mereka penuh luka dan darah. Mereka berteriak tanpa suara, mulut mereka menganga, menunjuk ke satu arah, cermin yang paling besar di ujung ruangan. Galuh mendekat, dan di sana ia melihat bayangan dirinya sendiri namun mengenakan cincin batu hijau di tangan kiri. Tiba-tiba, bayangan itu tersenyum lebar dan matanya berubah merah darah. Galuh terbangun, watu lanang memanas. Dari luar rumah, terdengar suara tawa lilih seorang perempuan. Mbah Anom langsung bangkit dari tempat duduknya. Ia membuka pintu dan melangkah keluar dengan tongkatnya. Di kejauhan, di tengah kabut, tampak seorang wanita tua bertudung lusuh berdiri membelakangi rumah. Tangannya menggenggam boneka jerami. Nyai Kusni, gumam Mbah Anom lirih. Galuh tak percaya. Dukun pendiri gerbang lama telah kembali. Kabut pekat menyelimuti halaman rumah Mbah Anom malam itu. Udara sejuk berubah menjadi dingin menusuk, seperti malam kehilangan kehidupan. Dan di tengah kabut, berdiri sosok yang selama ini hanya dikenal sebagai legenda, Nyai Kusni. Tubuhnya bungkuk dibalut selendang lusuh. Wajahnya hampir tak terlihat, tertutup tudung panjang. Namun tangan keriputnya memegang boneka jerami yang mulai meneteskan darah dari matanya. Galuh berdiri di samping Mbah Anom, menggenggam watu lanang yang mulai panas seperti bara. Itu dia, Mbah, bisik Galuh. Bukan cuma dia, Le. Dia adalah pintu itu sendiri. Langkah Nyai Kusni pelan, tapi tanah yang ia injak menghitam. Rumput mati, serangga membisu, bahkan suara jangkrik berhenti. Ia bukan arwah. Ia bukan makhluk biasa. Ia adalah penjelmaan perjanjian yang telah puluhan tahun tidak terputus. Anom, suaranya Kusni berat dan bergetar, seperti berasal dari perut bumi. Kamu pikir menutup gerbang ini cukup? Perjanjian darah masih hidup,
dan cucumu adalah bayarannya. Galuh melangkah maju. Saya tidak takut. Kalau memang saya harus menanggung semua ini, saya akan hadapi. Tapi bukan sebagai tumbal, sebagai penjaga. Nyai Kusni tertawa pelan. Penjaga? Kamu bahkan belum tahu siapa dirimu sebenarnya. Darahmu separuh dariku. Mbah Anom tersentak. Apa maksudmu, Kusni? Nyai Kusni menoleh lalu membuka tudungnya perlahan. Di balik itu, tampak wajah seorang wanita paruh baya, bukan setua perkiraannya. Wajah itu mirip seseorang yang pernah ada di masa lalu Galuh. Ibu, gumam Galuh lirih. Benar, Le, suara Mbah Anom terdengar parau. Ibumu adalah anak angkat dari Nyai Kusni. Ia kabur dari lingkaran itu. Dan kamu adalah darah terakhir dari perjanjian pesugihan lama yang belum lunas. Nyai Kusni mendekat. Boneka di tangannya mulai terbakar, mengeluarkan asap hitam tebal yang membentuk wajah-wajah tumbal sebelumnya. Seno, Parjo, Raras, semua muncul di udara, memandangi Galuh dengan mata kosong. Berikan tubuhmu, maka semua berakhir, ucap Nyai Kusni. Galuh menatap Mbah Anom. Saya tidak bisa menang melawan dia sendirian. Mbah Anom senyum tipis. Tapi kita bisa bersama. Pertarungan pun dimulai. Mbah Anom menancapkan tongkat pusaka ke tanah. Gempa kecil terjadi. Mantra kuno mulai dibaca keras-keras. Udara bergetar. Watu lanang di tangan Galuh menyala terang. Cincin batu hijau milik Sukro tiba-tiba melayang dari dalam kabut dan melingkar di udara. Nyai Kusni menjerit. Darah mulai menetes dari matanya. Aku tidak akan pergi. Tapi Mbah Anom berdiri tegak. Dengan izin leluhur, dengan kutuk yang kau mulai, kini kami tutup untuk selamanya. Ia menancapkan tongkatnya ke pusat lingkaran. Ledakan cahaya terjadi. Sosok Nyai Kusni terbakar perlahan oleh cahaya watu lanang. Ia berteriak, merintih, lalu tubuhnya meledak menjadi asap hitam yang menguap ke langit. Cincin batu hijau terjatuh ke tanah dan retak menjadi debu. Semua boneka tumbal runtuh ke tanah dan lenyap. Langit yang semula kelabu menjadi terang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, angin berhembus damai di desa Kalimanggis. Beberapa hari kemudian, Galuh kembali mengembala kerbau seperti biasa. Tapi kali ini, ia bukan lagi pemuda desa yang lugu. Ia kini penjaga gerbang, satu-satunya penerus garis spiritual keluarga leluhur. Mbah Anom duduk di serambi rumah, memintal benang dan sesekali membaca kitab tua. Sudah tenang, Mbah? Tanya Galuh. Mbah Anom senyum tipis. Untuk sementara, Le. Tapi ingat, Le, kejahatan bisa dimusnahkan. Tapi niat jahat akan selalu mencari wadah baru. Galuh mengangguk. Dan saat matahari terbenam, ia menatap langit. Dalam hatinya ia tahu satu hal. Selama ada yang berani menempuh jalan hitam demi kekayaan, perjanjian seperti milik Nyai Kusni bisa lahir kembali. Tapi selama masih ada penjaga seperti dia, gerbang itu tak akan mudah dibuka lagi.